Shalom Kak Tina. Shalom Kak Ella. Apa kabarnya? Luar biasa. Oke, kita sapa adik-adik ya. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Ya, selamat datang di Sekolah Minggu Online GKIN Revival Kupang. Kak Ella ajak semuanya bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian Hello Hola. Tetap berdiri, kita akan berdoa untuk membuka ibadat kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan izinkan kami sehingga pada saat ini kami bisa mengikuti sekolah minggu online melalui YouTube, tayangan YouTube ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati sehingga semua adik-adik yang mengambil bagian di dalam mengikuti sekolah minggu secara online, mari Tuhan menolong memberkati, bisa mengikuti ibadat dengan baik, dan nanti firman Tuhan disampaikan, mereka boleh mendengar firman Tuhan dengan baik dan mereka bisa melakukannya di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Memberkati ibadat kami di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya, tetap berdiri, kita akan melanjutkan pujian kita. Get up, get up. Get up, get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Get up, get up, get up and tell the world. Sekali lagi.
Ya adik-adik tetap berdiri dan kita akan melanjutkan pujian kita, setia-setialah, setia seperti Tuhan Yesus. Sambil bertepuk tangan kita melakukan pujian ini. Setialah, setialah sampai mati, Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. apakah balasanmu Untuk kasih setianya, setialah sampai mati. Kita melakukan pujian ini sekali lagi, setia-setialah. Setialah, setialah sampai mati, Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. apakah balasanmu? Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Setialah, setia sampai mati. Setialah sampai mati. Adik-adik, silakan duduk kembali. Kita akan menaikkan setiap permohonan kita kepada Tuhan. Mari dengan sikap berdoa kita mau naikkan satu pujian, Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Mari adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan boleh menolong kami, memberkati kami, memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Hari yang baru, terima kasih Tuhan, kami semua dapat mengikuti sekolah minggu hari ini. Semua karena kebaikan dan kasih sayang Tuhan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mau datang kepadamu menaikkan doa dan permohonan kami ya Tuhan. Tapi kami sadar Tuhan, kami orang yang berdosa. Tuhan kasihanilah kami, ampunilah kami Tuhan. Supaya doa-doa kami boleh layak di hadapan-Mu, boleh didengar dan dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk adik-adik kami yang mungkin saat ini ada yang terbaring sakit, baik di rumah
maupun di rumah sakit. Tuhan menolong mereka dalam melewati proses pengobatan. Tuhan berkati semua dokter dan perawat yang merawat mereka. Berkati semua obat, makanan, minuman. Tuhan kuduskan, biarlah semuanya itu menolong adik-adik untuk dapat sembuh dari sakit mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua yang merawat. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan, kesabaran, dan Tuhan juga menolong sehingga apa yang mereka perlukan Tuhan cukupkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk adik-adik yang dalam masa pendidikan. Tuhan Engkau memberkati mereka, berikan mereka semangat untuk belajar, berikan mereka kepintaran, berkati juga guru-guru yang mengajar sehingga mereka diberikan hati yang bijaksana, kesabaran di dalam mendidik adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan menolong pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari kota sampai ke desa. Tuhan menolong dan memberkati apa yang mereka kerjakan. Biarlah semua hal yang mereka lakukan itu membawa kebaikan untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia. Tuhan Engkau menolong mereka yang mengalami penolakan, mereka yang mengalami hal-hal yang tidak berkenan Tuhan. Tuhan tolong gereja-gereja yang ditolak di dalam membangun rumah ibadah. Gereja-gereja yang dikecam karena mereka boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong berikan mereka kekuatan, berikan mereka damai sejahtera, sukacita, pengharapan di dalam menghadapi situasi yang sulit. Tuhan Engkau tolong memberkati juga pemberitaan Injil. Tuhan memberkati para pendeta, misionaris, hamba-hamba Tuhan, bahkan juga guru-guru sekolah minggu yang terus giat memberitakan firman Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, keberanian, penghiburan, pengharapan bagi mereka semua. Biarlah Injil diberitakan, nama Tuhan Yesus diberitakan, dan banyak orang mendengar dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah setiap doa yang kami naikkan, Tuhan boleh menjawab seturut dengan kehendak dan waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami hanya bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, mari duduk dengan tenang, siapkan hati, siapkan Alkitabnya. Kita akan dengar cerita firman Tuhan. Sebelum dengar cerita, mari kita nyanyi satu pujian. Roh Kudus yang manis. Untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah
Shalom adik-adik. Sebelum kita dengar firman Tuhan hari ini, kalau saya ajak kita semua untuk berdoa ya adik-adik ya. Oke, 1, 2, 3 kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan sudah menuntun kami semua selama seminggu ini. Tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan bantu kami dengan Roh-Mu yang kudus, hingga kami semua dapat mengerti firman-Mu dan kami dapat melakukannya. Ampuni kami Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Nah adik-adik, apa kabarnya hari ini adik-adik? Wow, luar biasa ya, semuanya pada sehat. Walaupun keadaan kita banjir, hujan, tapi kita semua bisa dapat dengar firman Tuhan hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan hari ini, Kak Rosi mau tanya lagi minggu lalu. Minggu lalu kira-kira masih ingat tidak cerita minggu lalu apa? Ya, minggu lalu kita tidak ada cerita, tapi kita doa bersama. Karena setiap awal bulan kita semua berdoa. Kita berdoa untuk misionaris, hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil di mana-mana. Kita juga berdoa buat gereja kita. Kita berdoa juga buat keluarga kita. Dan kita juga berdoa buat semua guru-guru sekolah minggu biar tetap semangat dalam memberitakan firman Tuhan. Nah adik-adik, hari ini Kak Rosi punya tema baru lagi buat kita, yaitu Yesus mengatasi pencobaan. Wow, apa ya maksudnya Yesus mengatasi pencobaan? Kira-kira ada dalam Alkitab tidak? Pasti ada adik-adik. Nah, kita akan membaca firman Tuhan tentang Yesus, bagaimana Yesus mengatasi pencobaan itu. Kita buka Alkitab kita baca di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Ya, judulnya di sini pencobaan di padang gurun. Ayat yang pertama, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Wow, memang benar berarti Tuhan Yesus ini mengatasi pencobaan, ya. Berarti memang benar dalam firman Tuhan saja sudah jelas mengatakan, ya. Nah, adik-adik, hari ini Kak Rosi mengajak kita semua untuk lebih rajin lagi berdoa, lebih rajin lagi baca Alkitab. Ya, kira-kira kenapa ya Kak Rosi ajak kita untuk lebih rajin berdoa dan baca Alkitab? Kenapa kira-kira ya adik-adik ya? Ya, karena apa? Karena sekarang ini semakin hari iblis semakin giat atau semakin semangat, semakin rajin mencari kelemahan-kelemahan adik-adik. Dan semakin jahat sampai-sampai Tuhan kita, Tuhan Yesus saja dicobai oleh iblis, ya. Bacaan Alkitab yang tadi kita baca di dalam Matius tadi, Tuhan Yesus dicobai iblis di padang gurun. Kok bisa ya Tuhan Yesus dicobai iblis? Iya,
Karena iblis tahu Tuhan Yesus sangat lapar karena berpuasa selama 40 hari 40 malam. Nah, secara jasmani iblis tahu Tuhan Yesus ini secara jasmani dia lemah, sudah lapar, jasmaninya lemah. Maka iblis mengambil kesempatan untuk mencobai Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Tuhan Yesus tetap menang. Tuhan Yesus mengalahkan cobaan yang iblis berikan pada Tuhan Yesus. Nah, dengan apa Tuhan Yesus bisa mengalahkan iblis? Ya, dengan menggunakan firman Tuhan, ya. Tuhan Yesus menggunakan firman untuk menolak semua tawaran-tawaran iblis yang jahat. Nah, adik-adik, siapa yang tahu ada berapa cobaan yang iblis tawarkan kepada Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Benar sekali adik-adik. Ada 3 cobaan yang iblis tawarkan kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, iblis menyuruh Tuhan Yesus mengubah batu menjadi roti. Yang kedua, menjatuhkan diri. Yang ketiga, menyembah iblis. Ya, itu 3 cobaan yang iblis tawarkan pada Tuhan Yesus. Nah, dari ketiga cobaan-cobaan itu, iblis ya berikan pada Tuhan Yesus melawan dengan taat kepada Allah Bapa, ya. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kuasa firman Tuhan lebih besar daripada cobaan iblis. Maka kita wajib adik-adik. Wajib apa? Wajib untuk lebih rajin baca Alkitab dan berdoa. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu firman Tuhan dan kebenaran-kebenarannya. Hingga kita tidak mudah dicobai atau gampang jatuh ke dalam godaan-godaan iblis. Nah, adik-adik, dari cerita tadi apa sih yang bisa kita dapat atau kita pelajari dari kisah Matius 4 ini? Yang pertama, saat adik-adik tergoda untuk melakukan hal yang salah, seperti malas, ya, malas belajar, malas sekolah minggu, terus berbohong, dan juga takut, rasa takut, ingat ayat Alkitab dan berdoa seperti Tuhan Yesus, ya. Yang kedua, apa yang kita bisa dapat pelajari lagi? Yang kedua, Tuhan Yesus pernah dicobai iblis, ya. Jadi Tuhan Yesus mengerti perjuangan adik-adik, ya. Maka Tuhan Yesus siap menolong adik-adik dari cobaan iblis. Nah, yang ketiga, kita juga harus taat kepada Tuhan Yesus, ya. Contohnya, utamakan perintah Tuhan daripada keinginan-keinginan kita sendiri, adik-adik. Jadi kalau hari Minggu harus sekolah Minggu, kita harus ke sekolah Minggu. Jangan kita mau malas-malasan di kamar, main-main HP, ya, main-main game, nonton-nonton. Kalau kita melakukan keinginan kita, maka kita pasti kalah. Tapi kalau kita dengar atau ingat pesan firman Tuhan tadi, kita harus bangkit dan harus ke sekolah Minggu, maka iblis pasti kalah dan kita menang, ya adik-adik. Nah, kalau begitu, apa yang lagi harus kita belajar dari sekarang ini, yaitu kita harus lebih rajin berdoa, harus baca Alkitab, ya. Maka kita pasti bisa menang bersama Tuhan Yesus melewati cobaan-cobaan yang iblis berikan pada kita. Oke? Karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu bersama kita. Tuhan Yesus selalu beserta kita semua. Oke adik-adik, sekian cerita firman Tuhan hari ini. Dan ada ayat hafalannya. Ayat hafalannya untuk minggu depan di dalam Matius 4 ayat 4 yang berbunyi, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sekali lagi ya, ayat hafalan untuk minggu depan Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, demikian jauh cerita firman Tuhan hari ini. Semoga kita semua diberkati Tuhan dan lebih giat lagi untuk rajin berdoa, rajin baca Alkitab, ya adik-adik. Oke, Karus akan tutupnya dengan doa sebelum kita pulang. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai dengar cerita firman-Mu. Tuhan berkati kami semua untuk lebih rajin berdoa, lebih rajin baca Alkitab, hingga kita semua tidak mudah atau tidak gampang jatuh ke dalam godaan iblis. Tuhan bantu kami semua adik-adik, bantu kami semua guru-guru sekolah minggu. Ampuni kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Oke adik-adik, salam. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tidak terasa kita akan berpisah, tapi sebelum itu mari kita nyanyi satu pujian, Yesus Sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabat dan Tuhanku. Mari ambil sikap berdoa, tutup lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus sahabat yang baik, kami bersyukur Tuhan sudah menyertai, memimpin, memberkati ibadah kami hari ini. Biarlah nama Tuhan dipuji dan memuliakan di dalam puji-pujian kami dan juga firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan menolong kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, mohon pimpinan-Mu untuk kami dalam aktivitas sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Ibadat kita telah selesai ya Kak Tina. Iya Kak Ella. Dan sampai jumpa adik-adik. Shalom.